Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 1, bertemu kembali dengan Us Ambar. Biasanya jadwalnya setelah bahasa Indonesia matematika nggih. Nah, bertemu kembali dengan Us Ambar di tema 8 peristiwa alam, di subtema 1 peristiwa siang dan malam, di muatan pembelajaran pintar matematika di pembelajaran yang pertama. Nah, tak henti-hentinya senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat, nikmat semangat untuk bisa belajar, untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Nah, apapun insya Allah yang kita lakukan di bulan puasa ini akan bernilai ibadah di hadapan Allah jika kita melaksanakan dengan tulus ikhlas ya. Walaupun puasa tetap harus ada pembelajaran Dek, karena nanti di akhir bulan Mei anak-anak sudah menghadapi tes kembali, namanya tes PAT, penilaian akhir tahun, tes untuk kenaikan ke kelas 2. Wah, Us Ambar, aku sudah mau di kelas 2. Sip. Senantiasa kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan pertolongannya dan kita segera bisa bertemu di sekolah di SD Muhammadiyah program khusus Kota Barat di Surakarta. Us, apa yang akan kita pelajari di muatan pembelajaran matematika hari ini ya Us? Nah, sebenarnya tujuan belajar kita itu hanya ini ya Dek, hanya satu fokusnya, yaitu anak-anak akan mengenal tentang alat ukur tidak baku pada pengukuran panjang. Yang pertama, mengidentifikasi hasil persamaan dan perbedaan panjang benar dengan alat ukur tidak baku dengan hasil benar, hasil pengukurannya dengan ya. Satu alat ukur tidak baku. Dulu sebenarnya sudah pernah ya di pemuatan pembelajaran yang dulu, tetapi tidak apa-apa. Sekarang kita mereview, mengingat kembali. Kemudian yang kedua, nanti mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku dengan benar. Ya, nanti di rumah bisa dipraktekkan. Nah, menggunakan alat ukur tidak baku. Apa ya Us untuk alat ukur tidak baku? Yang di sini fokus kita di satuan panjang atau menentukan panjang suatu benda dengan alat ukur tidak baku. Nah, kemudian mengurutkan hasil ukurannya. Nanti kalau sudah tahu mengukurnya, misalnya 5 jengkal, yang satu 6 jengkal, maka 5 dan 6 jengkal, lebih dari atau kurang dari, seperti itu. Kemudian mengurutkan dari yang jengkalnya paling kecil sedikit ke jengkal yang paling banyak atau langka, seperti itu ya. Nah, sebelum masuk ke materi, Us Ambar sampaikan dulu. Ada satuan alat ukur baku dan tidak baku. Nah, kalau baku itu contohnya banyak kalau untuk mengukur panjang, seperti penggaris, seperti meteran, ya Dek ya. Nah, mengapa disebut baku? Karena dia sudah mempunyai satuan yang tepat. Siapapun yang mengukur pasti hasilnya sama, maka itu satuannya baku. Misalnya pakai penggaris, mau mengukur buku, yang mengukur Us Ambar, misalnya panjang buku 15 cm. Nah, Us Ambar mengukur 15 cm. Kalau mau sekarang giliran anak-anak mengukur misalnya, maka anak-anak mengukur panjang buku dengan penggaris tadi, hasilnya akan bagaimana? Iya, hasilnya sama. Mau diukur Us Ambar, mau diukur anak-anak atau orang yang lain, kalau menggunakan satuan baku pasti hasilnya sama. Nah, itu besok juga kita akan pelajari. Yang hari ini kita fokus di satuan tidak baku. Nah, kalau tidak baku itu dimaksud bagaimana ke Us Ambar? Nah, ini di dalam materi. Tidak baku itu artinya yang mengukur Us Ambar dengan orang lain, dengan mama atau dengan anak-anak, itu hasilnya belum tentu sama, berbeda.
Nah, itu maka yang disebut dengan satuan tidak baku. Banyak sekali contoh mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Ya, sekarang lihat buku PBD-nya, Us Ambar akan masuk ke materi pembelajarannya. Sudah siap? Ya. Perhatikan teks bacaan di bawah ini. Us Ambar bacakan ya. Siti dan teman-teman asik bersepeda. Mereka mengitari lapangan. Di lapangan banyak anak bermain layang-layang. Udin mengajak teman-teman ikut bermain layang-layang. Lanjut. Lihat, layang-layang Udin lebih tinggi daripada Beni. Tahukah kamu mengapa ya? Mengapa layang-layang Udin lebih tinggi dari Beni? Karena tali layang-layang Udin lebih panjang daripada tali layang-layang Beni. Makanya layang-layang Udin lebih tinggi. Sekarang yuk kita hitung panjang tali layang-layang Udin. Nah, yuk. Nah, layang-layang Udin, coba kalian perhatikan gambarnya. Di situ layang-layang Udin dan layang-layang Beni. Yang lebih panjang layang-layang siapa? Udin, pinter. Sedangkan tali layang-layang Beni tentunya lebih pendek, ya. Coba lanjut. Nah, Udin dan Beni mengukur panjang tali layang-layang menggunakan jengkal tangan. Ada kata-kata jengkal tangan. Apa itu, Us Ambar? Nah, jengkal tangan itu seperti ini. Ini jengkal. Mengapa ini dikatakan tidak baku? Karena jengkal Us Ambar tentunya berbeda dengan jengkalnya anak-anak. Kalau anak-anak kan mungkin lebih apa? Ya lebih kecil, Us. Nah, betul. Maka itulah yang namanya satuan ukur tidak baku. Ini loh, nak, jengkal. Jengkal. Nah, ternyata setelah diukur panjang tali layang-layang Udin ditemukan berapa? Ya, 30 jengkal. Jengkalnya Udin, diukur jengkalnya Udin. Nah, Udin juga mengukur panjang tali layang-layangnya Beni, masih dengan jengkalnya Udin, sama-sama jengkalnya Udin. Itu ditemukan 20 jengkalnya Udin. Ya, yang mengukur Udin ya. Maka kesimpulannya panjang tali layang-layang Udin dan Beni lebih panjang yang mana? Lebih panjang milik siapa? Pinter. Lebih panjang miliknya Udin. Mengapa miliknya Udin? Iya, karena panjang talinya Udin itu 30 jengkal, Us. Sedangkan Beni hanya 20 jengkal. Kan lebih banyak yang 30 jengkal, Us. Sip. Pinter. Nah, sekarang lanjut. Nah, sekarang coba ukur panjang tali layang-layang Beni dengan jengkal tangan. Nih, jengkal. Loh, deh, yang namanya jengkal. Ini ya, jengkal nih, diliring nggih. Diingat-ingat nggih. Nah, kemudian depa. Selain jengkal, ada satuan baku dengan menggunakan depa. Ini loh, nak, depa. Depanya Us Ambar tentunya berbeda dengan depanya anak-anak. Mungkin Us Ambar depanya lebih lebar, lebih panjang. Tetapi anak-anak kan depanya belum panjang karena anak-anak belum besar. Nanti kalau anak-anak semakin besar, depanya juga semakin panjang. Makanya misalnya mengukur panjang lemari, misalnya mama pakai depanya mama, kemudian pakai depanya anak-anak. Loh, kok hasilnya berbeda ya, Us? Itulah yang namanya satuan tidak baku. Tentunya depanya mamah lebih panjang dan depa anak-anak lebih pendek. Maka dari itu hasilnya tidak sama. Mana yang jengkal? Tuh. Mana yang depa? Iya. Ada lagi dengan menggunakan tangan. Ini tangan, ya, tangan diukur pakai tangan. Ada lagi yang menggunakan langkah. Berapa langkah? Ya, ada lagi yang menggunakan langkah. 1, 2. Nah, seperti itu. Nah, itu semuanya adalah contoh-contoh satuan
untuk mengukur dengan satuan tidak baku, dengan jengkal, dengan depa, dengan langkah, ya, mungkin dengan tangan, atau mungkin dengan alat lain, misalnya paku atau dengan batang korek api, ya seperti itu yang tidak baku. Lanjut. Nah itu tadi ya contohnya ya, layang-layangnya layang-layangnya Beni dan layang-layangnya Udin diukur pakai jengkal. Dihitung 1, 2, 1, 2, 3 seperti itu. Ditemukan 30 dan 20. Nah, kesimpulannya tadi ya, panjang tali layang-layang Udin 30 jengkal, panjang tali layang-layang Beni 20 jengkal. Jadi, tali layang-layang Udin lebih panjang daripada tali layang-layang Beni. Nah, nih jengkal dan depa disebut sebagai satuan panjang tidak baku. Tadi apa lagi Dek selain jengkal, selain depa? Ya, langkah. Langkah juga bisa, langkah. Kemudian tangan nih batasnya sini 1, 2. Kemudian contoh satuan panjang tidak baku lainnya, misalnya menggunakan pensil ya, pulpen, langkah kaki, batang korek api dan lain-lain. Nah, 1, kemudian diri lagi 2, 3 seperti itu. Lanjut. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini bahwa kita sudah mengenal alat ukur tidak baku, ya, untuk mengukur panjang. Contoh depa, jengkal, langkah, batang korek api, pensil. Nah, hari ini kita belajar dengan alat ukur tidak baku, kemudian membandingkan hasilnya. Sekarang Usambar akan mencontohkan mengukur. Nah, di sini Usambar mempunyai penggaris. Penggaris ini akan Usambar ukur dengan dengan jengkalnya Usambar. Nah, seperti ini. Tolong diperhatikan ya, Dek. Nah, seperti ini. Nah, dari sini aja supaya kelihatan. Nah, ini ya panjang penggaris ini. Berapa ya kira-kira? Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 sisa sedikit. Berarti panjang penggaris ini dengan depannya dengan jengkalnya Usambar berapa? 5 jengkalnya Usambar. Tentunya dengan jengkalnya anak-anak berbeda. Nah, coba nanti di rumah kalian bisa praktek mengukur dengan alat ukur tidak baku. Boleh menggunakan jengkal, depa, ataupun langkah. Atau misalnya Usambar pakai pensil boleh, batang korek api boleh. Ya, itulah semuanya contoh-contoh alat ukur tidak baku. Nah, sekarang kembali kalian teruskan di BBD, tugas-tugas di BBD kalian kerjakan dengan teliti dari tugas-tugas, baik tugas mandiri latihan soalnya. Silahkan kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh supaya hasilnya juga maksimal. Dan hari ini pembelajaran misalnya tadi bahasa Indonesia dan matematika selesai di pembelajaran 1 cukup selesai. Jadi tidak menumpuk dan menunda-nunda pelajaran. Demikian yang bisa Usambar sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan atau salah kata. Kalau masih ada yang belum paham bisa langsung menghubungi Usambar, nanti bisa Usambar jelaskan kembali. Tetap semangat, selamat belajar dan menyelesaikan. Kita akhiri pembelajaran matematika dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.